people, kali ini aku lagi ada di suatu tempat di kawasan Kota Lama Semarang. Ada yang tahu mungkin lihat dari bangunannya, dan mau ngajakin people untuk lihat barang-barang lucu yang gemes banget di toko olah. Nah, penasaran ada apa aja sih di dalam? Terus habis itu nggak cuman kita mau lihat-lihat aja, kita juga mau ngobrol bareng sama ownernya. Jadi langsung aja yuk ikutin aku. Oke people, sekarang kita sudah bareng sama founder dari toko olah. Ini dia 3 orang yang sangat luar biasa. Halo. Kita kenalan dulu ya, ini ada Kak Fani dari Teliti, kemudian Karisa dari Risa Maharani Basic, dan juga Kak Bayu dari Muhammad Bayu Indonesia. Ini baru 3 dari 5 founder ya? Betul. Oke, nah kita mungkin awali dulu dari nama ya. Ini namanya lucu banget, toko olah, tapi ini nggak ada yang namanya olah kan? Nggak ada. Kok bisa dapat nama itu? Nama itu gara-gara sebenarnya simple sih Kak. Kita tuh pinginnya olah tuh kan sapaan ya, kayak olah. Oh, oke. Ya, terus selain itu juga sapaan, namanya tuh juga lucu, terus nggak terlalu panjang, jadi mudah disebut, mudah diingat. Kenapa namanya olah dan kenapa sapaan itu? Kami berharap teman-teman yang join di toko olah ini produk-produknya itu bisa langsung menyapa pelanggannya gitu. Jadi kebanyakan kan brand-brand ini masih brand-brand kecil yang mereka belum ada store-nya sendiri, belum punya space atau belum ada tempat untuk mereka memamerkan dan menunjukkan nih produknya apa gitu. Nah, kami berharap dengan adanya toko olah ini kami bisa menyediakan space buat brand-brand itu tadi buat unjuk produk dan langsung nyapa ke konsumennya masing-masing. Oke, jadi jangan unjuk rasa, unjuk produk aja gitu. Baik, dan terus awal mula ceritanya ini bisa bikin toko olah gimana sih? Apakah kalian teman sepermainan sedari kecil atau satu circle apa gimana kemudian bisa bikin bisnis bareng? Aku. Boleh. Oke. Jadi kita tuh sebenarnya gimana ya kok bisa kenal ya? Harus flashback dulu. Takdir. Jadi tuh gini Kak Han. Jadi dulu tuh kita masuk dalam satu komunitas namanya Kita Muda Kreatif. Terus dari komunitas itu kita jadi mengenal satu sama lain. Kita sempat kolaborasi di salah satu acara juga, maksudnya kolaborasi yang berbeda-beda. Terus kita jadi mungkin jadi lebih dekat nggak sih Mas? Betul. Dari situ kita lebih dekat. Terus dari komunitas itu juga kita jadi tahu problemnya apa, kurangnya apa. Terus kita akhirnya sempet beberapa kali ngobrol bareng. Ternyata kita berlima sama-sama untuk kayak pengen punya toko nih, pengen punya toko tapi nggak pede kalau punya toko sendiri. Jadi kayak pengen lebih kaya, lebih besar, lebih banyak produknya juga. Jadi berlima awalnya, akhirnya kayak kita berlima jadi kenal tiba-tiba dan buka usaha tiba-tiba juga ya bisa dibilangnya. Tapi alhamdulillahnya berjalan sampai sekarang dan bisa up dan lebih dikenal lagi sampai sekarang. Gitu. Jadi dari komunitas. Jadi ini satu rezeki juga ya, bisa ketemu sama teman-teman yang Betul. satu pemikiran, satu perasaan, akhirnya bisa bikin bisnis bareng. Benar. Terus kemudian konsepnya dari toko olah itu sendiri kayak gimana sih Kak Bayu? Kalau konsepnya sebenarnya kayak konsep store gitu. Jadi memang di toko olah ini ada sekitar 77 brand yang tergabung. Udah bisa dilihat pasti produknya lucu-lucu gitu kan. Karena memang kita pengen yang datang ke sini marketnya lebih luas gitu. Jadi kalau misalkan dari aku sendiri memang produk untuk cowok, batik atau pakaian pria. Terus dari Risa mungkin outfit untuk anak-anak yang muda, kuliahan kayak gitu. Terus Fani mungkin pecinta craft atau mungkin pecinta aksesoris. Terus nanti dari Pintia mungkin lebih ke wanita karir, ibu-ibu. Kalau untuk Alif sendiri mungkin lebih ke anak sekolah gitu. Terus selain kita berlima juga banyak sekali produk-produk yang mungkin jadi kita nggak batasin untuk umur
market kita gitu, jadi lebih luas. Jadi kita pengennya semua orang bisa main ke Ola, terus setiap weekend kita ada weekend activity, terus ada workshop juga yang bisa teman-teman ikuti di sini gitu. Oke, jadi nggak cuma sekedar tempat untuk memajang produk-produk dan kita belanja, ada juga workshopnya ya? Betul. Yang mengisi dari semua tenan di sini. Kalau yang mengisi kita ganti-ganti, jadi setiap bulannya kita ada 2, kita rolling gitu. Jadi biar kesini terus, biar main ke Ola terus, belanja dan juga melakukan workshop, activity, upgrade kemampuan dan lain-lain di sini. Gitu. Oke, nah ini kemudian tadi ada sekitar 77 tenan ya. Awalnya gimana kemudian bisa mengumpulkan dari kalian yang berlima jadi 77 nih? Kalau itu memang dari awal kami itu berharapnya karena toko ini mau untuk bareng-bareng, untuk brand-brand lain juga. Jadi dari awal kita open submission untuk brand, jadi kita calling brand-brand yang ada di Semarang dan sekitarnya kalau misalnya mau join toko. Jadi kami menawarkan space dengan sistem konsinyasi tadi. Jadi mereka awalnya daftar, masukin profil brandnya, produknya apa, terus dari tim toko yang kurasi. Awalnya waktu buka itu masih ada 40-an Kak. Terus lama-lama mungkin karena tokonya udah mulai dikenal, yang daftar makin banyak, dan kami ternyata space-nya juga masih ada. Lama-lama akhirnya sampai sekarang ada 77 brand lokal. Oke, ternyata kalau dikumpulin banyak sekali ya. Banyak. Ini dari Semarang aja atau dari luar Semarang juga ada? Mostly Semarang, memang kebanyakan Semarang, cuman ada teman-teman dari Jogja, Solo, ada yang dari Jambi juga, Bandung, Wow. Jakarta. Tapi memang kebanyakan Semarang. Oke. Mayoritas. Berarti tidak menutup kemungkinan untuk dari luar kota juga ikutan join ke sini ya? Betul. Tapi untuk sekarang apakah masih menerima submission atau kapan nih bakal ada lagi? Kalau sementara ini kita masih tutup karena memang lagi mengatur space-nya gimana caranya untuk manjang produk lebih banyak. Tapi insya Allah akan nanti buka submission lagi. Ini aja. Infonya pasti akan kita up di toko, di Instagram toko. Jadi kalau misalnya brand-brand ada yang tertarik, monggo di follow Instagram toko di toko.ola. Oke. Kita posting. Tapi kalau kita lihat kan nggak cuman di sebelah sini aja ya ruangannya, di depan juga ada banyak tenan lainnya. Nah ini teman-teman toko Ola atau gimana Kak Bayu, dan ada apa aja? Kita sebutnya sebenarnya teman Ola sih, teman Mbak Ola gitu. Jadi selain memang ada workshop, ada weekend activity, dan juga kita pengen yang datang itu bisa belanja banyak sekali produk-produk yang ada di toko Ola. Kita juga pengen yang datang ke sini nggak cuman belanja, nggak cuman workshop atau weekend activity, tapi bisa foto studio juga, bisa nail art juga, bisa foto box sama temen-temen mungkin, terus bisa nongkrong di atas juga, bisa menikmati sore mungkin di sini gitu, karena di atas kita juga ada F&B, jadi mungkin habis foto bisa nongkrong, ngeteh, atau ngemil-ngemil di atas juga bisa gitu. Jadi pengennya satu tempat semuanya ada gitu. Oke, ternyata emang seru banget ya kalau kita main ke toko Ola. Ada mau belanja bisa, mau foto bisa, mau nyemil-nyemil juga ada ya. Ada. Nail art, ada Nail art juga ada. Di sini ada 2 lantai soalnya ya. Betul. Lantai 1 dan juga lantai 2. Jadi makin penasaran nih sama toko Ola ya, apalagi produk-produknya. Kira-kira ada apa aja ya di sini? Buat people yang penasaran jangan kemana-mana, tetap bareng sama kami di Ini Usahaku.
Usahaku episode Toko Olah. Dan kita lanjut ngobrol ya bareng sama Kak Fani, Kak Risa dan juga Kak Bayu. Ini kan satu toko tapi kemudian di dalamnya ini ada banyak kepala ya, ada 5. Susah nggak sih buat kalian untuk menyamakan pikiran dan ide-ide karena pasti kan punya bidangnya masing-masing dan sama-sama orang kreatif semua nih gitu. Kalau susah, nggak mau bohong ya, awalnya memang susah. Karena kan pasti punya kemauan masing-masing, kepribadiannya juga beda-beda. Tapi dari awal memang kita sudah membagi tugas. Kak Bayu yang pegang ini bangunan, building dan segala macam. Kalau Risa nanti yang mengatur sosial media, aku dan Alif yang di toko mengatur toko, Pintia yang di keuangan. Gimana caranya biar kami berlima ini di job desk masing-masing itu bisa maksimal. Jadi memang di awal susah karena aku maunya gini, maunya ada acara ini, maunya ada acara ini. Tapi ya namanya bisnis dan berlima ya pasti ada aja. Cuman alhamdulillah sejauh ini masih diberikan jalan tengah, jadi masih selalu ketemu solusinya apa yang baik untuk masing-masing. Cuman kalau untuk kayak gelut-gelut sedikit tuh ada sih. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Oke, tapi nggak cakar-cakaran kan ya? Cubit-cubitan mungkin ya. Karena mau ngirim ketapel. Oke, terus kalau kita lihat di sini kan produknya banyak banget. Sebenarnya ada batasan nggak produknya apa yang bisa masuk ke sini dan mungkin proses kurasinya kayak gimana sih sehingga bisa banyak banget nih produk yang masuk? Oke, itu mungkin aku bisa jawab. Jadi kalau sebenarnya banyak banget nih Kahan yang tertarik untuk join di Toko Olah tuh, bahkan kalau nggak salah ini ibu tokonya sampai kecapean 100 lebih dan sampai sekarang juga di sosial media banyak banget kapan buka kurasi lagi, kapan mau nitip untuk jualan di toko bisa apa enggak, itu masih banyak banget sampai sekarang. Cuman memang sebelum masuk ke Toko Olah itu ada namanya tahapan kurasi, dimana harapan dari pihak toko Kak Fani sama Kak Alif itu nggak pengen ada produk yang double atau sama gitu. Jadi kurasi ini gunanya biar kadang tuh dari brand tuh kan ada yang kayak gelang gitu kan, itu kan hampir mirip, tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat itu beda, entah batunya, entah apanya, nah itu masih bisa masuk. Jadi ada produk kurasi biar nggak makan brand yang lama yang ada di situ sih, lebih tepatnya. Jadi hampir 77 yang tadi udah disebutin sama Mas Bayu, 77 brand ini semuanya beda-beda dan punya ciri khas masing-masing. Jadi kalau misal ada yang sama, kita mungkin nggak masuk kurasi gitu, jadi belum bisa masuk, tapi nggak ada salahnya apply dan nyobain untuk masuk kurasi dan join di Toko Olah juga nggak masalah juga. Siapa tahu ada yang nggak sama ya kan produknya. Mau nambahin lagi sama selain itu tadi, jadi kami berharapnya yang nitip di toko itu semuanya produksi sendiri. Bukan yang titip, bukan yang reseller, bukan yang ngambil dari mana terus dijual dan dilabeli ulang gitu. Kami berharapnya itu menjaga itu banget, sama sesuai sama yang Risa bilang tadi itu bener banget. Jadi berharapnya persaingan yang ada di dalam toko ini sehat gitu kan. Nggak ada produk yang sama terus tiba-tiba yang satunya lebih murah. Nanti kan jadinya persaingannya nggak sehat. Jadi tahap kurasi itu bukannya maksud kita menolak dengan seenaknya, tapi kita benar-benar lihat mana produk yang belum ada di toko, mana produk yang oke, mana produk yang unik nih, mana produk yang bagus gitu. Jadi berharapnya dengan proses kurasi itu tadi, persaingan yang di dalam toko ini sehat. Oke, makanya bisa sangat bervariasi sekali ya, dan setiap produk punya unique selling point-nya sendiri. Tapi kalau kita lihat ada produk apa aja sih sebenarnya, mungkin dari Kak Bayu, di sini ada apa aja nih? Yang pasti produk kita berlima ya. Tetap ya. Jadi kalau Risa Maharani itu adalah produk yang ada di belakangku ini. Jadi lebih ke basic gitu, polos-polos, yang ringan-ringan, anak muda banget. Terus kalau Fani teliti itu sulaman dia. Jadi ada memang kayak anting kecil gitu, dia sulam sendiri. Terus bikin sulaman yang mungkin ada kata-kata I love me atau apa-apa gitu ada juga. Jadi mungkin lebih yang suka yang kecil-kecil, tapi itu memang benar-benar 100% handmade gitu-gitu. Terus kalau aku sendiri fokusnya ke kain tradisional Indonesia, khusus cowok. Di belakang ini ya. Betul, tapi ada yang unisex juga. Terus kalau Pintia itu lebih ke kain eco print, jadi yang daun-daun biasanya buat baju kerja wanita yang ada di belakang. Keistimewaannya ukurannya all size, jadi konsepnya kayak
oversize gitulah. Terus satu lagi ada Alif itu lebih ke apa ya, dompet-dompet kecil gitu. Terus good sehari-hari gitu. Gitu kayak buat tempat charger, tempat pensil dan lain-lain, dan itu ada lukisannya dia. Itu masih 5. Padahal ada 72 berarti yang belum itu mungkin ada gelang, cincin, aksesoris gitu ya, pakai fashion, aksesoris, parfum, iya parfum juga sleeping ada, goods, daily goods, iya produk kecantikan, terus apa ya, stiker, pokoknya banyak banget. Pokoknya kita memang tujuannya bikin orang yang masuk sini jadi kalap. Semoga itu di belakang kalap ini masih milih-milih. Iya sih ya. Pertamanya pusing nyampe sini karena bingung mau pilih yang mana, pulang-pulang kayak dirampok ya, habis semua ya. Tapi hatinya senang ya. Dan kemudian kalau kita lihat produk yang macam-macam ini ya, diimbangi juga dengan adanya workshop tadi. Minatnya dari masyarakat Kota Semarang ataupun pengunjung sendiri gimana nih sejauh ini? Sejauh ini ya walaupun naik turun, tapi alhamdulillah kita juga nggak nyangka sih Kak Hani, kalau misalnya awalnya kan takut banget ya, karena istilahnya kayak babat alas ya teman-teman. Di sini termasuk daerah Kota Lama yang belum sepi, begitu ramai, bukan jalan utama, di dalam gang. Waktu itu juga masih sepi, belum banyak usaha lah di jalanan ini gitu. Jadi kita awalnya juga nggak begitu membayangkan kalau misalnya ternyata toko bisa berjalan dengan selancar ini. Alhamdulillah, amin. Semoga kedepannya juga lebih lancar dan tetap lancar. Kalau dari minat itu tadi sih Kak, karena mungkin produknya di sini macam-macam dan range harganya tuh cukup luas dan terjangkau bisa dibilang. Jadi dari 7.000 ada produk yang dari 7.000 itu udah bisa dapat cincin manik-manik lucu gitu. Jadi teman-teman yang pulang sekolah gitu kadang-kadang kesini siang-siang, atau yang turis yang lagi jalan-jalan iseng di Kota Lama nemu kok tokonya dari luar lucu, masuk gitu. Jadi memang kami berharapnya dengan kita buka di toko olah di Kota Lama ini menjangkau banyak orang. Jadi selain dari penduduk Semarang lokal, juga bisa dari turis-turis yang lagi main di Kota Lama, kan ini tengah kota nih. Jadi berharapnya luas lah pasarnya. Sejauh ini sih alhamdulillah di luar dugaan ternyata cukup oke. Tapi kemudian dari toko sama workshopnya lebih ramai mana nih, atau saling melengkapi? Oke, jadi sebenarnya workshop itu aku juga belajar banyak lagi Kak. Jadi workshop itu sebenarnya karena waktu itu kalau salah dikoreksi Cila. Jadi kayak workshop itu karena gini, kadang itu ada orang-orang yang tidak mengetahui bahwasannya di toko online ini produknya handmade. Jadi kadang ini apa toh Mbak, kok gelang gini toh 90.000 gitu. Nah, harapannya dari situ tuh sebenarnya ada workshop ini biar orang tahu sebenarnya cara bikinnya tuh nggak semudah itu. Jadi dia bisa nyobain. Jadi lebih ada awareness terhadap si produk masing-masing yang ada di sini. Makanya kita juga ngajakin untuk weekend activity workshop mini itu tuh biar kayak ada rasa iya ya ternyata susah beli aja di toko gitu. Tapi kan selain itu di sisi lain juga ketika kita nyobain weekend activity atau workshop, kita bisa dapat experience atau pengalaman dan ilmu lebih dari si pemilik brand itu juga. Jadi benar-benar banyak manfaatnya sih dari workshop sendiri, kurang lebih gitu sih Kak. Oke, ini bener sih, kemungkinannya ada dua. Yang pertama ternyata bisa menyadari dia punya jiwa craft gitu ya. Atau yang kedua jadi budrek, lainnya beli aja ya. Oke, tapi ini menarik sih ternyata karena Semarang sekarang semakin banyak ya anak-anak kreatifnya, dan juga toko olah salah satu yang membantu untuk mewadahinya. Nah, kita akan ngobrol lagi setelah ini di segmen terakhir. Jadi buat e-people jangan kemana-mana, tetap bareng sama kami di Ini Usahaku. I tried to show 'em. Yeah. Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode. Made this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out boys, that's Nike boys hopping our coops. This shit way too big, when we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had up at Post. Had to hit my old town to duck the news.
24-hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in Chase B mixes pop like Jamba Joe's. Different color chains, think my jewelry shit was a news. Sunset. Masih di Ini Usahaku, episode Toko Olah, dan kita lanjut lagi di segmen terakhir nih ya. Nah, kelihatannya banyak sekali keseruan yang bisa kita dapatkan di Toko Olah begitu ya. Dan terus tadi ada bermacam-macam activity yang dihadirkan ya. Sebenarnya kalau di sini ada apa aja sih, dan itu setiap apa munculnya? Terus kemudian apakah misalnya dari luar nih produknya belum ada di sini tapi mau ikut kasih workshop, bisa nggak? Oke, jadi kan setiap usaha itu pasti ada programnya. Nah, kalau di Toko Olah sendiri itu ada program yang diusulkan dari teman-teman yang lain juga, para foundernya itu mengusulkan ada namanya weekend activity. Itu setiap hari Sabtu sama Minggu itu workshop, mini workshop lah. Jadi teman-teman nggak perlu daftar, nggak perlu ada syarat dan ketentuan, tinggal datang aja ke Toko Olah, terus datang ke booth-booth yang udah kita siapin untuk nyobain experience kecil dari bikin cincin, bikin clay, terus merangkai bunga, itu juga ada. Itu tiap weekend dan kita pasti update di awal bulan. Jadi udah ada jadwalnya. Jadi misalkan kayak aku pengen nyobain yang workshop bikin cincin nih, nanti udah ada jadwalnya bareng sama siapa. Itu kita juga cantumin Instagramnya. Jadi bisa cek, kalau bikin activity minggu ini nih ada clay sama merangkai bunga, aku datang deh buat nyobain workshop yang itu. Mini workshop yang itu. Terus ada lagi namanya workshop, selain weekend activity ada namanya workshop. Workshop itu lebih boleh dibantu Kak Fani? Workshop itu lebih lengkap. Jadi lebih kalau misalnya teman-teman tertarik dengan satu bidang craft tertentu, kita kemarin udah beberapa kali ngadain workshop. Salah satunya kemarin terakhir bikin crochet tapi bikin tas gitu. Nah itu, jadi itu kalau workshop itu diajarin dari awal banget, pengenalan banget, ini apa, bahannya apa, ini gimana. Terus nanti dikasih materi sama pematerinya dari crafter yang ada di toko juga, gimana cara buatnya, tips and triknya apa. Jadi kalau workshop itu lebih lengkap, lebih detail dari awal sampai akhir. Kalau ada masalah ini kayak gini gimana Kak, gitu-gitu. Kalau yang mini workshop tadi atau si weekend activity sesuai kayak yang dibilang Risa tadi, teman-teman bisa tinggal datang aja, misalnya ada tamu, ada teman dari luar kota, diajak kemana ya? Ke Toko Olah aja nih. Kalau nggak salah hari ini jadwalnya di IG ada meronce. Jadi terus bisa habiskan waktu di sini sambil meronce, mungkin mau kembaran atau mau pacar. Sama pacar. Itu tuh lebih casual kalau yang weekend activity. Kalau yang workshop lebih itu tadi lebih lengkap, lebih detail. Bisa jadi materinya. weekend date idea ya kan? Pada minggu nggak ngapa-ngapain kan di rumah, ikut aja workshop. Itu tiap 1 bulan itu 2 kali workshop. 1 bulan 2 kali workshop. Kadang bisa sampai 3 peminatnya. Kalau yang di bulan Desember ini boleh promo. Boleh sekali. Bulan ini kebetulan ada 3 workshop. Besok tanggal 9 itu ada workshop bikin teh. Maaf, personal color. Jadi personal color gitu buat tahu ada color expert yang datang. Terus di tanggal sama lumos itu ya? Betul. Oh iya. Sama di tanggal 10-nya nanti ada meracik teh. Kalau yang mau daftar masih bisa untuk meracik teh. Jadi nanti diajarin bikin teh yang sesuai sama personality kita.
Sama yang terakhir nanti ada di akhir bulan itu ada merangkai bunga. Itu pematerinya dari Pemalang. Jauh-jauh. Jadi masih bisa daftar untuk belajar merangkai bunga, kan sekarang lagi hits banget nih. Apalagi kayak cocok banget untuk anak-anak kuliah yang Sabtu Minggu bingung mau kemana, capek untuk ngerjain tesis, kerjailah malam hari, siangnya kamu workshop di toko online gitu. Oke, biasanya workshopnya ada jam-jam tertentu nggak? Sesuai jadwalnya Kak, tergantung pematerinya. Jadi nggak yang kita harus jam segini ya Kak, nggak. Tapi memang kan toko olah bukanya dari jam 10 sampai jam 9, ya di antara jam itu aja normalnya. Jadi bukan yang harus jam segini gitu, menyesuaikan pematerinya juga. Jadi kalau toko olah bukanya jam 10 pagi sampai 9 malam, Betul. setiap hari? Setiap hari. Oh, nggak ada liburnya ya? Untuk kalau kiamat bercanda kan. Terus kalau untuk weekend activity jamnya? Jam 3 sampai jam 8. Oke, jam 3 sampai jam 8. Ada biayanya nggak kalau itu? Enggak. Jadi bisa langsung datang dan bayar sesuai mini workshop yang kita pilih. Jadi Misalkan- bayarnya bukan bayar bukan bayar pendaftaran, pendaftaran. nggak ada biaya pendaftarannya. Jadi misalkan kayak meronce itu start bikinnya tuh 15.000. Jadi kita bisa udah nyobain sesuai beats yang kita mau. Ya kalau misalnya kita milihnya cincin bayarnya 15.000. Kalung start ya aku takut kalau salah. Maksudnya harganya kurang lebih range-nya segitu. Misalkan kalung, bikin kalung 35 tapi udah sesuai sama beats yang kita mau. Kita boleh pilih-pilih, boleh ngeracik-racik sendiri mau gimana. Biasanya couple sih yang paling sering. Oh begitu. Jadi ini bukan toko yang lucu-lucu terus buat cewek aja ya? Cowoknya bisa diajak ya? Boleh, iya. Kayak coba kira-kira kamu suka, kamu tahu nggak aku suka warnanya? Kayak kebanyakan. Oke, baik. Seru banget ternyata ya. Iya, Orang-orangnya seru, tokonya seru, kegiatannya juga seru. Terus buat yang udah penasaran banget nih, mungkin pengen ngikutin jadwalnya atau mungkin pengen cari tahu lebih banyak tentang toko olah, bisa dikepoin di mana aja? Di Instagram kita di @toko.olah. Oke. Jangan lupa toko follow olah. juga ya. Instagram aja ya. Instagram, ada TikTok juga ya. Ada TikTok juga, toko olah. Terus banyak juga sih sebenarnya kita dapat support dari selebgram yang bikin video di sini terus diupload dan di tag di toko olah itu juga Bikin makin racun ramai. ya, Ya. bikin makin ramai Thank juga. you Terima banget. kasih. Oke, dan terus kalau misalnya untuk produknya semua offline ya, jadi langsung ke toko ini yang ada di Di Jalan Cendrawasih Gang 1 nomor 25. Kota Lama Semarang. Semarang. Kompak banget ya mereka, kelihatan bagaimana saling melengkapi antara satu sama Kita lainnya ya. latihannya udah sekitar 2 tahun. Buat acara ini. Nggak, kalau misalnya mau gampangnya tinggal cari aja di Google Maps toko olah gitu. Oke, udah nggak bakal tersesat ya. Iya, pakai nggak bakal Google Lebih Maps ya. gampangnya pokoknya kalau teman-teman dari luar kota turun dari kereta, Deket banget kan stasiun sama Tawang, Tawang. pintu keluarnya maju sedikit, belok kanan udah toko olah. Oh, oke. Jalan kaki bisa, dekat Oke. banget. Bener kalau ini Kereta deket api banget. 25. Iya, suara keretanya kedengeran ya sampai sini Iya, ya. Geter juga ya di Iya. sini ya. Customer gitu kan. Calon customer. ya. Oke, dan tapi biasanya toko olah ada nggak sih misalnya yang bikin event atau acara di luar sini? Sering. Gila ya. Iya, maksudnya kita juga open banget untuk diajak kolaborasi. Kemarin juga kita kayak bawa anak-anak yang ada di sini, anak-anak dalam artian produk untuk dibawa ke Uptown. Kita buka bazar mini. Terus kemarin juga terakhir di ideologi. Iya, di Iya, ideologi. Tembalang. Oke. Iya, jadi Banyak. open banget untuk kolaborasi dan kita buka booth di luar. Selain itu juga mau ada acara Oh terdekat. iya, kita tanggal 16 dan 17 mau ada pasar bocah. Oh, Jadi itu nanti tenan-tenannya yang daftar anak-anak SD sampai SMP, ada yang didampingi orang tuanya juga nggak apa-apa. Mereka jual produknya masing-masing. Jadi ada yang kemarin ada yang daftar, mereka bikin manik-manik gelang gitu mau dijual. Jadi pengen ngajak adik-adik untuk nyoba dan belajar jualan dari kecil. berwirausaha Betul, gitu ya. berwirausaha dari Makanan juga kecil. bisa. Makanan Oh, bisa. oke. Pendaftaran sampai kapan? Kita sampai habis iya, slotnya. sampai habis slotnya. Sementara ini udah cukup banyak yang nanya-nanya, jadi kalau yang berminat langsung bisa daftar aja. Oke, Dan jadi jangan buruan lupa aja ya. datang. Yes. Jangan lupa datang untuk ngelarisin tenannya adik-adik kita. Lucu banget. Ini menyambut libur sekolah ya. Betul. Oke, Betul baik. sekali. Jadi semakin banyak ide buat teman-teman yang mau dari Kota Semarang ataupun luar Kota Semarang
ke Semarang ngapain? Bisa ke toko Ola, udah ada banyak kegiatannya ya. Baik, terima kasih banyak Kak Bayu, Kak Risa, Kak Fani sudah sharing informasi dan inspirasinya untuk e-people semua ya. Dan juga buat e-people yang punya usaha unik menarik lainnya, pengen kita liput silahkan DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Buat usaha terpilih bakal kita liput secara gratis. Dan juga jangan lupa untuk di-subscribe YouTube channelnya, karena selain ini usaha aku yang di hari Kamis, di hari Senin kita ada ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Kemudian di hari Jumat ada Jelajah Semarang. Di hari Sabtu ada kulineran. Dan di hari Minggu ada plesiran. Kalau gitu, saya Hani Normalita beserta para narasumber kita dan juga teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.